Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat dan siap untuk belajar. Hari ini kita bersama-sama mempelajari materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, pembelajaran 3. Nah anak-anak, lingkungan yang hijau sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing yang menunjang kelangsungan hidupnya. Marilah kita bersama-sama mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tetapi ada juga tumbuhan yang akarnya berada di atas tanah, bahkan menggantung, seperti pohon beringin misalnya. Akar berfungsi mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau terbawa air saat hujan. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Mengapa demikian? Karena akar memiliki rambut-rambut akar yang tumbuh pada sisi-sisi akar yang besar. Zat mineral dan air ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, dari akar inilah kemudian air didorong ke atas menuju batang. Ada beberapa tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti singkong, wortel, lobak, dan beberapa jenis umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, batang ini merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Batang menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan sinar matahari. Batang berfungsi mengangkut mineral dan air dari dalam tanah menuju daun, serta mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang yaitu tebu, sagu, dan sebagainya. Tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat untuk memasak makanan yang disebut fotosintesis. Makanan tersebut digunakan oleh tumbuhan sebagai pertumbuhannya. Makanan hasil fotosintesis disimpan di akar, di batang, buah, dan biji. Kemudian cadangan makanan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan. Anak-anak, kebanyakan daun itu berwarna hijau karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Di dalam daun terdapat tulang daun yang menyebar ke seluruh permukaan daun. Nah,
Tulang daun ini berfungsi untuk mengangkut mineral dan air menuju daun. Yang tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna-warni. Karena bentuknya yang indah dan berwarna-warni ini, bunga menjadi hiasan pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Karena di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut putik. Jika benang sari jatuh ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Nah, anak-anakku, dengan adanya penyerbukan ini, maka bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Dan yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya buah mangga, buah apel, buah pepaya. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Nah, anak-anak, biasanya bagian buah yang kita makan ini adalah daging buahnya. Tumbuhan yang keenam yaitu biji. Ketika memotong buah, kita akan menemukan biji di dalamnya. Ada buah yang hanya memiliki satu biji, ada juga buah yang memiliki banyak biji. Biji terdiri dari kulit biji, bakal daun, dan tunas. Biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Jika biji kita tanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, anak-anak. Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1 contohnya padi, jagung, melinjo, salak, pepaya. Tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2 contohnya kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan lain-lainnya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat tumbuhan dapat lestari dan terjaga keseimbangannya adalah biji. Karena biji merupakan cikal bakal bagi tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian. Sebagai kesimpulan, agar anak-anak dapat mengingat bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, marilah kita nyanyikan lagu berikut ini. Akar untuk menyerap air dan mineral ke dalam tanah. Batang untuk mengangkut air dan mineral ke bagian lain. Daun untuk memasak makanan, bunga alat berkembang biakan, buah untuk melindungi biji, biji bakal tumbuhan baru. Demikian tadi pembahasan kita tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.